ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid B.J. Habibie BPM, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat beriring salam untuk Rasulullah. Allahumma Al-Imam Ahmad Al-Hasimi, penyusun dan pengarang kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah atau hadis-hadis pilihan dari Nabi SAW. Di dalam kitab beliau mengutip satu hadis dari Nabi. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi, bersumber dari jalan Sayyidina Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Rasulullah menceritakan satu kali malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi hadis itu diceritakan oleh Nabi, atani Jibril alaihissalam faqala, datang kepadaku, kata Rasulullah, malaikat Jibril alaihissalam, lantas ia berkata, ya Muhammad, isma kita fa inna, engkau sesuka mayitun, akan tetapi ingat bahwa kematian pasti akan mendatangimu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memang nasihat ini sangat singkat, tapi kalau kita coba merenung, memikir secara mendalam, sungguh luar biasa yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ketika itu Jibril menyampaikan, ya Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, mau engkau taat dekat beribadah kepada Allah silahkan, mau engkau maksiat sesuka hatimu silahkan, fa innaka mayitun, tapi ingat satu hari mati pasti akan mendatangimu. Dalam hadis lain ada ilustrasi dari Rasulullah. Kata Nabi, al-maut babun, kematian itu seperti sebuah pintu, sebuah lorong. Wa kullun nas, dan setiap manusia pasti lewat pintu itu. Al-babul maut, pintu yang dimaksud oleh Nabi ialah pintu kematian. Kita semua tentu mengimani ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa kita yang hidup ini, tiap yang bernyawa ini pasti akan merasakan mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan yastaqim. Jika ajal itu sampai, tidak akan bisa kita mundurkan sesaat dan kita majukan walaupun sebentar. Itu yang kita yakini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika manusia ini meninggal, kata Rasulullah, bahkan kalau kita buka kembali Al-Quran, dua saja bentuk kita, Pak. Bapak Ibu, dua saja bentuk kita ini meninggal. Termasuk Ustadz yang ceramah ini, mungkin dua bentuk kita. Pertama, orang yang meninggal, kata Rasulullah, dalam keadaan husnul khotimah. Dia meninggal dalam keadaan beramal,
dalam keadaan bertobat dan punya persiapan untuk kembali kepada Allah. Dan ayatnya sangat indah dari Allah untuk mereka. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang suci dan bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan engkau ridho, engkau suka, engkau gembira, dan Allah pun ridho menyambutmu. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah kita sudah punya persiapan untuk kembali kepada Allah. Alhamdulillah, dosa kita kalaupun ada, setiap saat kita istighfar dan bertobat kepada Allah. Allah pun ridho. Kenapa? Karena yang datang ini hamba pilihan. Ibadur Rahman min ibadikas sholihin. Hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang punya bekal untuk pulang menghadap Allah. Jadi Allah pun senang menyambut. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah engkau dengan golongan hamba-hambaku. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim mengutip ayat ini, kata beliau, mungkin ketika kita meninggal, banyak saudara yang menangis meninggalkan ketika kita meninggal. Tapi ingat, yang menunggu kita di akhirat pun jauh lebih banyak, kata Ibnu Katsir. Kenapa demikian? Karena apabila orang baik meninggal, dia akan dikumpulkan Allah bersama ruh para nabi, para anbiya, para orang-orang soleh yang sudah meninggal duluan. Jadi kalau kita lihat, tidak usah takut meninggal. Seharusnya kita gembira. Kenapa? Yang menunggu kita banyak saudara-saudara kita. Dan nanti mereka saling mengunjungi, saling bersilaturahmi, saling berkumpul, bahkan saling datang mendatangi. Ini nanti di akhirat. Fadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam tempat yang kusediakan yang paling indah. Apa itu? Jannah, surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir sholat zuhur hari ini, termasuk yang ceramah, mudah-mudahan ketika meninggal husnul khotimah. Yang kedua, ada orang yang mati dalam keadaan su'il khotimah, tidak punya bekal amal, tidak iman kepada Allah. Siapa mereka? Baca Quran, kita tak mau referensi lain. Silakan baca Quran surat As-Sajdah ayat 12. Sering kita baca. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah takutnya kita melihat, alangkah sedihnya kita memperhatikan orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan kufur, tidak punya bekal untuk kembali kepada Allah. Dosanya pun tidak dia minta ampun dan tobat kepada Allah. Dia menangis merintih. Apa tangisannya? Rabbana absarna, ya Rabb, sudah aku lihat cacatan amalku ya Allah. Banyak dosa daripada pahala, banyak yang jelek daripada yang baik. Wasami'na, sudah saya dengar pula ya Allah, bagaimana dahsyatnya huru hara azab yang akan saya terima. Farji'na, balikkan lagi kami ke BP Batam ya Allah, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihan, kami sungguh akan beramal soleh. Innama yuqinun, dan sungguh kami akan jadi orang-orang yang yakin kepada Engkau ya Rabb. Tapi itu kan tak mungkin, Pak. Apa kata orang tua-tua kita? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia inilah tempat kita berbuat amal, akhirat tempat kita memetik hasilnya. Rupanya siaran dunia ini tak ada siaran ulang. Yang ada siaran ulang cuma bola sepak aja. Demikian kehidupan kita Bapak Ibu. Singkat memang nasihat, tapi luar biasa kalau kita coba merenung dalam hidup kita. Nasihat yang kedua dari malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuh.
Cintailah di dunia ini apa yang mau kau cintai. Mau mencintai harta silahkan, mau mencintai pangkat jabatan silahkan, mau mencintai anak keturunan silahkan. Fa innaka mafariquh, maka satu hari yang engkau cintai itu pasti akan berpisah denganmu. Betul kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika kita diantar ke kubur, 3 yang mengantar kita. Pertama, maluhu, harta kita ikut mengantar. Yang kedua, wa ahluhu, ahli keluarga ikut mengantar. Yang ketiga, wa a'maluhu, amal yang kita buat selama kita hidup ikut mengantar. 2 balik pulang, 1 yang hanya setia menemani amal soleh kita. Oleh karena itu, dunia ini jangan terlalu berlebihan kita mencintainya. Jangan terlalu hubud dunia. Ini kata Rasulullah. Mencari dunia boleh, tapi untuk wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari dunia untuk bekal kita bahagia di akhirat. Karena memang begitu. Walaupun dulu, maaf Bapak Ibu, masa muda-muda dulu ini berjanji di tepi laut di bawah pohon rindang tanpa daun sehidup semati suami istri, tapi mana Pak? Tak ada itu. Itu janji bohong aja. Cinta monyet kata orang. Kalau suaminya mati, mana pula dia mau tidur di kubur? Tak ada. Balik pulang tidur di kasur empuk. Kita pun begitu. Ya, tak ada yang setia menemani sampai di kubur. Tak ada itu. Menangis, ya menangis suami itu, tapi satu matanya ditutup, satu matanya terbuka. Siapa gantinya bulan depan? Ini. Tak ada. Sehidup semati itu tak ada. Yang kekal cuma satu. Solat zuhur kita hari ini, solat subuh kita tadi, sedekah infak kita yang baru kita isikan, itulah yang setia menemani kita. Hati-hati, jangan terlalu berlebihan mencintai dunia, karena dia akan meninggalkan kita dan dia akan berpisah. Terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyu bihi. Berbuat amallah engkau di atas dunia ini sesukamu, tapi ingat, satu saat pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Surah Yasin ayat 65 itu sering kita baca itu, tapi kalau kita pahami maknanya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan, mulut tidak bisa lagi bicara, dikunci oleh Allah. Yang akan bicara kepada Allah tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki kita, bima kanu yaksibun, terhadap apa amal yang pernah kita buat di atas dunia. Akhir-akhir ini kita diebohkan dengan kasus di Jakarta. Ribut Pak, ribut, heboh. Ya, macam-macam. Di kantor, di warung kopi itu aja cerita orang. Bagaimana sebenarnya? Siapa yang salah? Kalau di dunia mungkin jawabnya wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tapi di akhirat pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Sebesar debu kebaikan yang pernah kita buat akan kita terima balasannya. Sebesar debu bahkan kecil dari itu keburukan yang kita lakukan akan kita tanggung akibatnya, kecuali kita tepek dengan meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Mudah-mudahan hadis ini walaupun disampaikan oleh Malaikatul Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia di antara malaikat, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari sekalian nabi, tapi hakikatnya nasihat ini untuk kita hari ini. Hati-hati hidup, mati selalu mengintai. Hati-hati mencintai dunia, karena dia akan berpisah dengan kita. Hati-hati berbuat, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Banyak maaf, terima kasih.
Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.